Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel pendidikan YH Education. Tutorial kali ini adalah bagaimana caranya membuat soal ulangan online di Google Formulir. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Nah, kita langsung saja ke praktek ya biar lebih jelas lagi tentang bagaimana sih penulisan ulangan online atau ujian digital dengan menggunakan Google Formulir. Langkah pertama, silahkan Bapak Ibu semuanya klik di sini, klik ya, kemudian pilih Drive. Kemudian klik plus atau baru. Nah, kemudian pilih lainnya. Lalu pilih Google Formulir dan formulir kosong. Nah, ini adalah tampilan untuk Google Formulirnya. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu ya ganti formulir tanpa judul dengan yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya soal ulangan harian. Kemudian klik di sini. Nah, akan sama. Ya, ini akan menjadi file di Google Drive Bapak Ibu semuanya. Nanti jika membuat soal seperti ini. Kemudian deskripsinya diisi misalkan ulangan harian ekonomi kelas 12 IPS. Nah, setelah itu silahkan Bapak Ibu isi nih pertanyaan tanpa judul ini dengan nama siswa. Misalkan nama. Nah, untuk nama pilih jawaban singkat, kemudian klik wajib diisi. Kemudian klik plus. Nah, setelah nama dipilih kelas. Nah, untuk kelas silakan Bapak Ibu pilih yang drop down. Sehingga untuk opsinya kita klik opsinya, misalkan untuk opsi 1 kelas 12 IPS 1, kemudian kelas 12 IPS 2, satu lagi kelas 12 IPS 3. Nah, kemudian klik wajib diisi.
Kemudian klik lagi, tambahkan pertanyaan. Nah, untuk ini misalkan nomor absen. Dan pilih jawaban singkat. Kemudian klik wajib diisi. Nah, setelah nomor absen, berikutnya adalah mata pelajaran. Nah, untuk mata pelajaran, pilih drop down lagi ya. Misalkan untuk opsi pertama, ini untuk contoh ya, misalnya ekonomi, kemudian geografi, satu lagi sosiologi. Setelah itu klik wajib diisi. Kemudian ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir untuk data isian adalah berkaitan dengan token atau password. Nah, token atau password itu penting. Ini adalah untuk keamanan soal, sehingga nanti yang bisa membuka soal adalah yang tahu tokennya atau passwordnya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk membuat token atau password, pilih jawaban singkat, kemudian kita pilih ini adalah teks, dan ini berisi. Nah, ininya di checklist ya, validasi ya, jangan lupa gitu. Kemudian kita buat tokennya, misalkan tokennya adalah VCT 610 C ya, misalkan tokennya yang kita buat adalah VCT 610C. Nah, kemudian di sini teks untuk kesalahan ya, misalkan tokennya salah, maka pemberitahuannya adalah maaf, token salah, ulangi lagi. Kemudian klik wajib diisi. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu adalah pembuatan data yang diperlukan. Nah, setelah itu kita buat halaman baru. Nah, klik ditambahkan bagian. Nah, ini adalah untuk pembuatan soalnya. Nah, sebelum ke pembuatan soal, kita atur dulu ya, di setting di sini Bapak Ibu semuanya. Nah, di setelan. Nah, kita yang pertama adalah pilih kuis dulu ya. Jadikan ini kuis karena ini akan jadikan untuk kuis atau ulangan. Nah, kemudian untuk rilis nilai silahkan dipilih segera setelah setiap pengiriman. Jadi setelah responden sudah mengirim, nanti akan langsung ada nilainya. Kemudian berikutnya, nah di sini responden dapat melihat apa saja. Nah, yang pertama, pertanyaan tak terjawab ya. Jika responden tidak boleh melihat atau mengetahui pertanyaan tidak terjawab, maka ini jangan di checklist. Kalau guru memperbolehkan, maka silakan untuk di checklist. Kemudian yang jawaban yang benar juga, kalau memperbolehkan siswa boleh melihat, jawaban yang benar silakan checklist ya. Kalau tidak boleh, jangan di checklist. Dan untuk nilai ya, untuk nilai apakah nilainya itu akan dimunculkan atau tidak. Nah, setelah siswa mengirim ulangannya, nah, apakah nanti siswa langsung bisa melihat nilai atau tidak. Kalau guru mengizinkan siswa melihat nilai, maka silakan di checklist.
Kemudian, nah, pilih presentasi. Nah, untuk presentasi, nah, apakah akan tampilkan status progres? Kalau ingin ditampilkan di checklist, kalau tidak checklist. Apakah pertanyaannya akan diacak? Ya, kalau pertanyaan akan diacak maka di checklist, kalau tidak dikosongkan. Misalkan ini saya checklist, ya kan? Tuh. Nah, kemudian yang ini dikosongkan saja. Kemudian pesan konfirmasi, ya ini pesan ketika siswa sudah selesai mengisi ulangannya. Misalkan pesannya adalah terima kasih waktu pengerjaan soal sudah habis. Nah, kemudian yang terakhir adalah klik simpan. Nah, baiklah Bapak Ibu semuanya, setelah melakukan pengaturannya, sekarang tinggal dibuat daftar pertanyaannya untuk ulangannya. Nah, di sini yang akan saya buat adalah daftar pertanyaan untuk pilihan ganda saja. Nah, misalkan, nah untuk bagian tanpa judul kita tulis soal pilihan ganda. Kemudian untuk deskripsi misalkan pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, kemudian baru kita buat pertanyaan, klik plus di sini. Nah, untuk membuat pertanyaan di Google Form biar terasa lebih cepat, maka Bapak Ibu harus sudah punya soalnya di Word. Nanti tinggal copy paste saja. Kira-kira begitu. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, ya. Nah, untuk yang pertama saya copy dari Word, Bapak Ibu semuanya ya. Tuh. Untuk soal yang pertama misalkan seperti ini ya, ini dari Word, saya copy biar cepat. Kemudian untuk opsinya ya tinggal di copy lagi dari Word. Nah, ini soal yang sudah saya buat di Word ya. Tadi udah saya kopikan yang pertama, ya, ini soalnya. Kemudian yang berikutnya adalah optionnya, ya tinggal kita copy saja ya. Nah, kemudian di nonaktifkan ini numberingnya ya, dimatikan numberingnya. Nah, jangan pakai nomor ya atau pakai abjad. Nah, tinggal di copy, kemudian kita paste di Google formulirnya. Nah, ya kita paste di sini saja. Nah, udah ada 5 option. Kemudian setelah ini sudah pertanyaan ada, kemudian option untuk jawabannya ada. Berikutnya adalah klik kunci jawaban. Nah, jadi kita akan memberikan kunci jawaban yang benar itu apa, kemudian kita akan memberikan poin. Nah, karena nanti saya rencana akan membuat 2 soal untuk pilihan ganda, maka untuk poinnya saya beri poin
50 misalnya gitu. Nah, ini jawabannya misalnya adalah jasmani. Kita pilih yang ini, kita checklist. Nah, udah, setelah itu kita klik selesai, kemudian klik wajib diisi. Nah, di sini sudah nampak, ini adalah jawabannya nanti untuk soal ini jasmani. Kemudian poinnya adalah 50 poin. Nah, kemudian klik tambahkan pertanyaan lagi. Nah, untuk pertanyaan kedua ini saya contohkan pertanyaan yang ada gambarnya. Tuh. Nah, untuk pertanyaan kedua seperti ini, Bapak Ibu, nih di sini ada pernyataannya, kemudian di sini optionnya. Nah, yang ini akan dijadikan gambar, begitu ya. Nah, untuk menjadikan gambar, tinggal di crop, bisa dengan snipping tool atau dengan Lexcut. Nah, di sini saya akan menggunakan Lexcut. Tinggal di crop saja Bapak Ibu. Nah, yang ini adalah soal yang akan dijadikan gambar. Kemudian save. Nah, kemudian kita letakkan di mana mau kita simpan, misalkan di sini ya. Kita akan namanya screenshot soal 2. Kita save. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah kita udah membuat gambar dari soal ini, kita crop tadi. Silakan dibuka lagi Google formulirnya. Nah, ini pertanyaan di sini. Nah, untuk membuat pertanyaan berupa gambar, kita klik di sini. Ini ya, klik di sini. Kita klik. Nah, kemudian klik cari. Nah, kemudian kita cari file tadi berupa gambar tuh ya, yang sudah ada di komputer kita. Kita tunggu bentar Bapak Ibu semuanya. Nah, ini sudah ada ya, ini berupa gambar nih. Nah, kemudian tadi ada pernyataan satu lagi ya. Silakan klik di sini ya, di tanda titik 3 ini. Kemudian pilih deskripsi. Nah, kita kembali lagi ke soal yang ada di Word. Nah, ini adalah pernyataan satu lagi. Nah, tinggal kita copy saja dan kita paste di bagian deskripsi di Google formulir ya. Kita copy, klik, kemudian kita paste di sini, klik paste. Nah, berikutnya tinggal optionnya ya kan,
jawabannya. Kita kembali lagi ke soal yang ada di Word. Kita copy. Nah, ini udah ada optionnya, 5 option. Nah, sudah ada, kita klik kunci jawaban. Nah, kita klik ya, kita pilih ya, jawabannya yang mana gitu. Nah, misalkan jawabannya adalah yang D, misalkan kita klik. Nah, kemudian untuk poinnya misalkan 50 ya, karena di sini saya hanya membuat 2 soal, jadi nanti kalau 2 soal akumulasinya adalah 50 plus 50 100, jadi poinnya 100. Nah, itu kita klik selesai. Nah, untuk pembuatan soal sudah selesai. Ini kita klik wajib diisi Bapak Ibu semuanya ya. Setelah itu, nah, kita akan mencoba hasilnya, akan melihat hasilnya. Kita klik pratinjau di sini, kita klik. Nah, yang pertama ini mata pelajaran, pilih ekonomi misalnya, nomor absennya misalkan 12, kemudian token atau passwordnya ya, tadi adalah VCT 610C ya, misalkan di sini VCT 610B. Kita akan mengisi data selanjutnya, maka ada keterangan di sini, maaf token salah, ulangi lagi ya, gitu Bapak Ibu. Yang benar adalah tadi VCT 610C. Nah, itu udah benar ya. Nama misalkan ini, kemudian pilih kelas ya, misalkan kelas 12 PS1, kemudian klik berikutnya. Nah, ini ada tampilan soalnya yang sudah dibuat tadi. Nah, ini soal yang pertama, ini poinnya 50, soal yang kedua juga poin 50. Misalkan yang pertama isinya adalah kita pilih yang ini ya, gitu. Kemudian soal yang kedua, tadi jawabannya kan ini ya, jasmani ya, kita pilih yang ini misalkan ya, yang tersier. Kemudian kita klik kirim. Nah, kemudian setelah siswa selesai mengirim akan ada informasi, terima kasih, waktu pengerjaan soal sudah habis. Dan ini ada keterangan lihat skor. Siswa bisa langsung melihat skornya berapa. Kita klik. Nah, di sini ada skornya, jadi 50/100. Jadi siswa hanya betul 1 soal, poinnya 50 dari 100 poin. Gitu Bapak Ibu semuanya, bisa dilihat ke bawah. Nah, ini. Nah, ini adalah jawaban siswa yang benar, seperti ini checklist hijau. Kemudian ini adalah jawaban siswa yang salah, warnanya merah, di sininya 0. Nah, di sini tanda silang merah. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya ya. Oke Bapak Ibu semuanya, kita kembali lagi ke soal ulangannya Bapak Ibu semuanya ya. Untuk mempercantik soal atau memperindah tampilan soal, bisa kita ubah temanya atau bisa kita bikin header Bapak Ibu semuanya. Untuk bikin header, kita klik di sini sesuaikan tema ya. Kita klik pilih gambar. Nah, untuk tema misalnya kita pilih yang
ini misalkan ya, tuh. Kemudian warna latarnya yang ini misalkan, dan kita pilih gambar untuk buat headernya. Nah, kita klik unggah karena akan mencari header yang sudah kita buat di komputer. Kita klik cari. Nah, kita akan cari di komputer, Bapak Ibu semuanya, filenya. Nah, ini sedang menunggu proses upload. Nah, kemudian kita klik selesai. Nah, ini sudah muncul headernya, sehingga tampilan soal kelihatan lebih menarik lagi, Bapak Ibu semuanya. Demikian tutorial kali ini, bagaimana caranya membuat soal ulangan online di Google Formulir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.